Shalom, saudara-saudara, berkati oleh Tuhan Yesus. Masih bersama saya Pendeta Mel Atok dari Las Vegas, bersama istri saya di Las Vegas, dan juga Kak Novi yang sudah stay di Las Vegas 23 tahun kurang lebih ya Kak Novi ya. Dan itu luar biasa banget. Nah, saudara-saudara, bicara tentang Las Vegas ini menarik sekali. Saya ada di Las Vegas di malam hari di depan Hard Rock Cafe, lalu di sana ada MGM, ada New York, dan juga ada Park MGM over there, right? And juga di sana suasana Las Vegas ya. Las Vegas di luar biasanya malam ya beginilah, tapi di dalam semua gedung-gedung ini, saudara-saudara, di semua gedung-gedung ini pasti ada perjudian, ada ya juga prostitusi, tidak bisa dihindari di Las Vegas, saudara-saudara. Ini kota yang sangat terkenal dengan kejahatannya, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan orang ada di sini untuk mencari kesenangan, menghabiskan biaya untuk mencari kesenangan dunia. Bahkan seperti yang saya sudah singgung di video-video sebelumnya, saat saya ada di Las Vegas, bahwa kota ini, saudara-saudara, dikenal sebagai salah satu kota yang paling berdosa di dunia, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai salah satu kota yang dianggap paling berdosa di dunia ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada juga saudara-saudara kita dari Indonesia yang stay di sini, saudara-saudara. Dan saya melayani di Las Vegas bersama istri, khotbah di salah satu gereja, karena hanya ada 2 gereja di Las Vegas, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya juga tidak terlalu survei berapa banyak gereja bule di sini, tapi saya ingat tahun 2017 itu, saudara-saudara, 2017 saya pernah datang ke Las Vegas. Atas izin Tuhan saya sudah 6 kali datang ke Amerika dan 2 kali khusus ke Las Vegas. Tahun pertama saya ke Las Vegas itu tahun 2017. Tahun 2017 itu ke Las Vegas dalam acara konferensi Full Gospel sedunia. Ternyata teman-teman Full Gospel, pengusaha-pengusaha dalam Tuhan yang berusaha hidup memuliakan nama Tuhan dengan kekayaan dan kesuksesan mereka itu, datang ke Las Vegas dengan tujuan membangkitkan semangat orang-orang beriman di Las Vegas. Karena tentu saudara tahu bahwa sebagai salah satu kota yang dianggap sebagai kota yang paling berdosa di dunia, saudara-saudara, Las Vegas menjadi target dari hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil di The Sin City ini ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, walaupun saya hanya mengunjungi gereja Indonesia saat ini, kalau dulu bersama tim dari seluruh dunia ya, dari Amerika, dari Australia, dari Afrika, pokoknya seluruh dunia, dan juga Asia, tentunya kami ada di sini. Waktu itu saya ingat saya sebagai penasehat dari pengusaha-pengusaha di NTT yang tergabung dalam Full Gospel. Dan saya setuju sekali bahwa ada banyak orang kaya di sini ya, yang datang menghabiskan kekayaannya atau yang tidak puas dengan kekayaannya, lalu mereka berjudi lagi di sini, mungkin senang-senang, tapi ada juga yang memang cari uang, saudara-saudara. Tapi di sisi lain ada Full Gospel atau pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, yang kemudian mau untuk menghabiskan
kekayaan mereka, bahkan membicarakan bagaimana mereka bisa bersatu untuk menghabiskan kekayaan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebagai contoh saja, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa ada orang kaya yang menghabiskan kekayaan untuk kedagingan, tapi ada orang kaya juga yang berusaha memikirkan bagaimana memakai kekayaannya untuk memuliakan Tuhan, menyebarkan Injil Kristus, dan lain sebagainya. Dan buat saya itu menarik sekali, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena ada pikiran yang sangat kontras itu. Kalau kita bertanya, mengapa orang bisa memiliki kekayaan, sama-sama punya kekayaan, sama-sama punya bisnis, sama-sama punya usaha, tapi yang satu untuk kemuliaan nama Tuhan dan yang satu untuk kesenangan dagingnya. Nah, itu jelas adalah dua hal yang berbeda, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, ini menarik kekasih-kekasih Tuhan, bahwa Tuhan pasti bekerja di dalam diri setiap orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau pakai dia sebagai alat dalam tangannya. Jadi itu hanya persoalan hati seseorang sudah dicelikan oleh Roh Kudus atau belum. Kalau belum dicelikan oleh Roh Kudus, maka sampai mati orang itu tidak akan mengalami pertobatan. Tapi kalau sudah dicelikan oleh Roh Kudus, saudara-saudara, maka orang bisa mengalami perubahan hidup, mengalami hati yang terbuka untuk kebenaran, mengalami hati yang terbuka untuk penginjilan, hati yang terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu sebagai contoh saja pengalaman saya ketika ada di Las Vegas 2017, dan hari ini 2023 kami ada di sini lagi untuk melayani Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saya pribadi mau menyampaikan kepada saudara semua, saya pribadi mau menyampaikan kepada saudara semua bahwa kalau Roh Kudus tidak bekerja di hati orang, maka tidak bisa, ya. Saya yakin itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu hal pertama yang saya mau berbagi ketika saya ada di Las Vegas. Hal kedua yang mau saya berbagi ketika saya ada di sini adalah berkaitan dengan kesempatan dari Tuhan untuk saya ada di sini. Kalau tadi saya bicara orang kaya, nah saya sekarang bicara tentang orang miskin, kayak begitu. Saya punya sejarah yang jelas, hidup miskin dan tidak pernah berpikir untuk ada di luar negeri. Jujur, dulu saya lihat postingan dari beberapa teman, mereka ke Amerika, hati ini rindu, ya. Hati ini rindu, dan seingat saya, kayaknya saya pernah berdoa, ya. Pernah berdoa untuk minta ke Amerika. Ya doa saja gitu loh, doa, dan selesai doa bukannya ke Amerika malah ke Sabu, ya kan? Bukannya ke Amerika malah ke Sumba, ke Rote, ke Amnatun, kayak gitu. Tapi itulah Tuhan, ya. Saya tidak bilang kedatangan saya di Amerika ini, saya tidak bilang kedatangan saya di Amerika ini adalah bukti terbesar kasih Allah, bukan. Ini hanya bonus-bonus saja, saudara-saudara, bahwa saya ada di Amerika. Ini bukan bukti kasih terbesar dari Tuhan kepada saya dan keluarga, atau saya dan istri, tidak. Tapi hanya mau bilang bahwa Tuhan itu luar biasa loh, ya. Hal yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan keselamatan jiwa saya ke sorga loh, ya. Saya rindu aja memberitakan Injil di Amerika, melayani di Amerika. Tentunya demi keselamatan orang lain. Tetapi jujur saja, saya juga rindu jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan ke Amerika. Tetapi yang tujuan utama tentu pelayanan. Tapi ada hal yang sekunder lah, bukan yang paling penting dari doa itu, yaitu untuk jalan-jalan ke Amerika.
Dan itu pun Tuhan jawab. Itu bagi saya luar biasa. Artinya, kalau hal-hal sepele yang sekunder saja Tuhan peduli. Sebegitu luar biasanya cinta Tuhan kepada orang-orang yang berserah kepada Dia. Sehingga hal-hal yang timbul di dalam pikiran kita, atau mungkin tidak timbul dalam pikiran kita pun, Allah bisa siapkan bagi kita. Jadi melalui renungan sederhana ini, dua pelajaran penting. Persoalan Roh Kudus mencelikan hati, sehingga orang bisa melayani Tuhan, punya hati untuk berkorban. Dan yang kedua adalah untuk bagaimana Tuhan membuktikan kasih-Nya sampai hal-hal yang sekecil apapun. Tentu yang terutama bukti jelas ketika Dia memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Saya Pendeta Mel Atok, terkasih yang lagi sharing di sana. Sadar. Ya, bersama teman kami, saudara kami, saudari Novi. Terima kasih buat perhatian saudara mengikuti video ini. Doakan kami selama kami ada di Amerika, dan nantikan video-video lain yang akan kami sampaikan yang kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat dukungan saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Mel Atok dari Las Vegas, Nevada, menyampaikan video ini. God bless you all.